kan ada yang hamil, kemudian ada satu angkatan pengurus itu tiba-tiba hilang di Mahat. Yang menjadi pengasuh di asrama putri itu laki-laki. Seperti ayah dan anak. Ayah kan bisa ngelihat anak nggak pakai jilbab. Doktrinnya bisa sampai situ. Apa terbentuk di pikiran para korban, dia aku diperlakukan istimewa ya. Karena yang di temanku yang di sana cuma dikasih 200, aku 500. Bang Yan, makasih banyak udah mampir di RTM. Makasih banyak. Kan Bang biasanya itu Yusril. di studio podcast ya. Iya, ini luar biasa tempatnya. Ini di RTM, ini sekali lagi RTM kita kudeta. Kalau RTM itu ruang tumbuh merdeka. Oh, isi. Jadi orang-orang merdeka memang diajak ke sini untuk kita minta perspektifnya, termasuk abang hari ini kita jebak gitu. Siap. Di satu sisi abang ngisi materi, tapi di sisi lain akhirnya saya ngeliat ini peluang nih untuk kita ngonten nih. Bang, gimana kabar bang? Alhamdulillah sehat. Yusril sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Kita semasih ada masalah di NTB semasih kita sehat bang. Ya kan kalau kita sakit nggak bisa kita berjuang tuh bang. Amin. Iya kan? Iya. Uh-uh. Itu syarat utamanya kan. Salah satu masalah yang viral kemarin itu tentang pelecehan seksual. Setelah Walid kekait, Walid Lombok yang kita sempat bicarakan kemarin, sekarang Benar. ada Walid lagi nih, Iya, Walid Uin. Walid Twin. Tapi saya mau underline dulu ke teman-teman bahwa ini nggak ada maksud untuk mendowngrade universitas, karena ini bukan persoalan universitas, Iya. ya, bukan salahnya universitas, tapi ini adalah persoalan oknum. Siap. Karena kasus kekerasan seksual ini terjadi di kampus manapun. Persoalannya adalah nggak ada yang berani speak up. Sip. Ya kalau bicara kekerasan seksual harusnya bukan menjadi hal yang tabu lagi ya. Karena kampus sekelas Unram, Muhammadiyah, kemudian Karya Husada ya, Bakti Husada, kemudian Universitas Teknologi Mataram dan beberapa kampus lain sudah pernah terjadi kekerasan seksual. Jadi seharusnya ini bukan menjadi hal yang tabu, kemudian kita niat untuk membungkam korban, ya seharusnya itu nggak dilakukan lagi. Kalau seandainya dibilang pencemaran nama baik, nanti sedikit yang mendaftar ke kampus, itu alasan basi dan nggak terbukti itu. Sekarang trennya justru semakin berani kampus menunjukkan bahwa ada kasus pelecehan seksual, sebenarnya semakin serius kampus itu untuk menyelesaikan persoalan pelecehan seksual di kampusnya. Benar, itu membuktikan bahwa kampus itu punya komitmen untuk menciptakan ruang aman dan nyaman dari predator seksual. Karena memang kampus kan punya kewajiban untuk memberikan itu kepada seluruh mahasiswa. Di UIN Mataram bang, itu ada 2 kasus tuh kemarin. Iya. Zikir Zaka. Iya. Itu masih menyangkut sekali di benak publik gitu ya. Setelah Zikir Zaka, itu kan dosen kontrak dosen tidak tetap ya? Dia sebelumnya entah dosen apa statusnya, tapi dia di 2024 ini diangkat menjadi ASN yaitu P3K. Aduh, selesai itu karir. Saya mau di-spill dong bang, gimana sih kasusnya yang di UIN itu? Oke, untuk kasus yang di UIN, jadi kalau ngelihat modus maupun motifnya hampir sama sih. Hampir sama, jadi memanfaatkan beberapa kerentanan yang memang ada di pondok pesantren. Ya. Ini kan Mahat juga kan pondok pesantren dalam perguruan tinggi ya. Jadi ada kondisi-kondisi rentan yang ada di pondok pesantren karena memang mungkin kalau seandainya memang tidak ada masalah ya buat orang yang ada dalam pondok itu ya tidak masalah. Cuma kan permasalahannya kondisi rentan itu bisa dimanfaatkan oleh oknum. Oke. Oleh oknum. Kalau seandainya dia benar-benar ustadz, benar-benar mahasiswa, nggak ada masalah itu. Sekalipun ada kondisi rentan, tapi kan kita harus akuin bahwa siapapun berpeluang menjadi pelaku dan siapapun berpeluang menjadi korban. Ya. Nah, dan kita berharap kondisi rentan yuk kita minimalisir, bila perlu kita hilangkan. Jadi seperti itu. Oke. Itu yang di UIN itu kan bang, inisialnya kalau nggak salah WJ. WJ. Kabarnya
udah lama tuh sebagai pimpinan ya di salah satu Oh, bagian nggak? Atau gimana sih, Pak? oke. WJ ini Mm-mm. bahkan dari sebelum 2017 itu sudah ada di Mahat Win Oke, dengan jabatan sebagai sekretaris. Jadi struktur Mahat UIN itu rektor, oke. kepala Mahat, sekretaris, kemudian pengasuh asrama putra, pengasuh asrama putri, baru bidang. Nah, bidang itu biasanya diisi oleh mahasantri senior. Oke, oke. Santri maupun santriwati nih. Uh, ya, Oke, jadi panggilan mereka mahasantri kalau di perguruan tinggi, oke, baik yang putra maupun yang putri. oke, oke. Sekarang posisinya berarti sebagai sekretaris. Sekretaris, jabatan Sekretaris. terakhir. Oke. Itu kan berarti ada relasi kuasa tuh yang dibangun Ya, antara eh, dia sebagai pemimpin di Mahaj, ya, ya kan, sekretaris tadi dengan mahasiswa yang mondok di situ. ya. Selain itu juga WJ ini dosen, Oh, baik, baik. dosen. Dia status dosen sebagai statusnya sebagai P3K itu dosen. Oke. Itu tugas tambahannya dia menjadi sekretaris Mahat itu. Tapi ini dikenal Ustadz Iya, di Ustadz. circle. Panggilannya Ustadz. Oh, panggilannya Ustadz. Panggilan Ustadz karena memang dia pengajar. Dia ngisi apa majelis-majelis itu dia ngisi. Dia yang ngajar, bahkan dia yang menilai kalau seandainya ada yang ngetes hafalannya, ada yang lain bacaannya, ada yang lain bahasa Arab dan yang lain dia. Oke. Kalau dikasih Walid yang viral filmnya itu Iya, kan eh, nikah batin. iya. Kalau di Walid yang di Lombok Barat di Kekait kemarin Ah, itu nikah anak batin. anak Nah, batin. kalau yang ini nih apa nih, Bang? Yang ini panggilan apa? Ayah, Oke. ayah. Jadi eh, salah satu modusnya itu untuk bagaimana dia menjadi pintu masuk dia untuk melakukan pelecehan seksual, yaitu seakan-akan meminta komitmen kepada korban itu agar bagaimana pelaku dianggap sebagai ayah. Jadi dia tanya, anggap aku sebagai ayah kandung kamu. Kamu kalau manggil ayahmu apa? Panggilan ayah kah, bapak kah, abi atau apapun. Jadi ketika calon korbannya itu memanggil dia, maka konsekuensi selanjutnya kan berimbas seperti ayah dan anak. Ayah kan bisa ngelihat anak nggak pakai jilbab. Doktrinnya bisa sampai situ. Oh jauh, banyak sekali doktrin yang dilakukan. Doktrinisasi itu dilakukan secara bertahap. Mhm. Dari dia menciptakan bahwa seakan-akan dia adalah seorang yang patut untuk ditokohkan Oke. karena paham mengenai ilmu agama. Oke. Kemudian dia mendoktrin bahwa hubungan dia dengan calon korban itu adalah ayah dan anak. Mhm. Kemudian dia mendoktrin bahwa dia adalah orang yang baik dan sangat menghargai calon korbannya. Oke. Kemudian dia mendoktrin, yang paling sering dia doktrin itu bahwa apa yang dilakukan oleh guru itu adalah yang benar, sekalipun itu salah menurut murid. Bahkan itu saking mengerikan ya, Hmm, karena dia di-image-kan sebagai seorang ayah ya. iya, Saya baca di beberapa media, dia bahkan bisa menyuruh buka jilbab, iya, bahkan uang belanja. iya, Uang belanja itu jadi dia yang kasih tuh. iya. Nah, ini menarik ya. Di uang belanja mungkin orang orang beranggapan baik sekali dia. Enggak. Jadi uang belanja itu justru adalah uang dari mereka para korban. Jadi Oke. korban itu adalah rata-rata, bukan bukan rata-rata, seluruh adalah pengurus mahat. Jadi dia ini Mhm. pintar ya. Jadi dia itu kan pengurus mahat. Sistem pergantiannya itu kalau ada yang keluar ya ganti. Jadi kalau untuk yang mahat dari putri itu ada 7 pengurus. Oke. Nah, kalau ada yang keluar, misalnya karena wisuda atau bagaimana, dia keluar. Nah, nanti sistem penggantiannya itu pengurus rapat menentukan siapa yang berhak menggantikan. Tapi yang menentukan terakhir, finalnya itu ada di WJ, selaku sekretaris. Terus kaitannya dengan itu adalah uangnya mereka Ah, sendiri itu apa? kan mereka pengurus. Oke. Pengurus itu dia punya punya kayak honor ya, honor. Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta. Mhm. Dan kalau seandainya ada kegiatan, mereka dapat honor.
Ada Oke. 100, 200. Sistemnya di sana, padahal mereka udah pegang, tapi disuruh kumpulin. Yang padahal itu kan haknya mereka. Haknya mereka dikumpulin. Nah nanti si terduga ini yang ngumpulin, yang megang, dia mau ngasih kapan itu terserah dia. Jadi kayak kesannya uang yang sudah didapat, nanti dia bisa ngasih yang jelas, sudah sangat jelas nilainya kurang. Oke, oke. Jadi dan dia bisa misalnya ada pengurus dapat 1 juta dikasih semua 1 juta, nanti bisa dikembalikan 500, 200. Oke. Yang tadi menjadi anak ya. Ya, Akhirnya kan dia berpikir ya, baik sekali Bapak ini. ya. Ya, baik sekali dikasih 300, dikasih 500 yang padahal itu haknya dia. Memang haknya dia. Justru haknya dia diambil sebagian oleh terduga pelaku, oleh tersangka ini, Pintu tersangka WJ. masuknya di situ Pintu justru. masuknya jadi Relasi situ. kuasa dibangun. Iya. Sehingga kan apa terbentuk di pikiran para korban, wih, dia aku diperlakukan istimewa ya. Karena yang di temanku yang di sana cuma dikasih 200, aku 500. Jadi ada rasa bangga sehingga muncul di korban itu. Benar aku dianggap anak. Iya. Oke. Nah, Itu kemudian selain karismatik juga dikenal sebagai ustadz yang tegas. Jadi kalau seandainya ada korban diperlakukan baik itu begitu luar dia merasa spesial. oh spesial banget nih. Berapa orang sih Bang korbannya? Korbannya kalau sampai hari ini itu ada 5 korban dengan 2 saksi. 5 korban, 2. Ini yang berani speak up. Iya, yang berani speak up 7 ini. Berpotensi bertambah nih. Atau udah cukup ini aja? Berpotensi bertambah. Kalau isu yang beredar kan sampai diedarkan ada yang hamil, kemudian ada satu angkatan pengurus itu tiba-tiba hilang di Mahat. Nggak ada kabar. 1 orang. Satu angkatan sekitar 7 orang yang nggak ada kabar. Jadi Oke. kemungkinan besar mereka keluar dari Mahat itu kan ada masalah. Oke. Sebelum yang 7 orang berpotensi tadi itu, yang hilang 1 angkatan itu kan, yang di Mahat itu Ada sebelum. satu pengurus. Oke, sebelum 1 pengurus itu, saya mau agak spesifik Ah. di yang 5 orang plus 2 orang yang jadi saksi tadi. Yang Iya. paling berat kronologinya itu seperti apa, Bang? Jadi kalau bicara pelecehan yang dilakukan itu sebenarnya sudah sangat sering ya. Dari non fisik sampai ke fisik. Non fisiknya itu misalnya candaan, nanya ukuran BH, warna dan yang lain. Segitunya. Segitunya pelecehan itu, dan itu dijadi bahan candaan. Bukan cuma pada saat nongkrong biasa itu jadi bahan candaan, bahkan pada saat rapat, itu rapatnya itu bisa sampai jam 2 malam selesainya. Nah, rata-rata itu menjadi bahan candaan terhadap korban. Rapat paripurna DPR aja nggak sampai jam segitu. Makanya itu kan sering kami selalu tanya korban, kok bisa kalian rapat? Iya Pak, karena dia yang minta. Karena si tersangka WJ ini itu punya kebiasaan insomnia, sulit tidur kalau malam. Yang pengurus Mahat ini akhirnya Ikut menemani dia menemani dia. dengan modus rapat. Oke, Nah, kok bisa modus rapat tuh, Bang? modus rapat, iya, dalam rapat itu diundang seluruh pengurus, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, juga kadang dihadiri oleh pengasuh. Oke, Dan oke. dia wajib tetap ada Di dia. situ ada tindakan-tindakan pelecehan seksual juga. Verbal. Nah, nanti modus dia, misalnya udah selesai nih tengah malam. Sudah selesai tengah malam, nah nanti modus dia itu disuruh tidur. Tidur di ruang rapat. Bukan, tidurnya ini yang miris ya. Dia jabatannya sebelum 2024 ini kan jabatannya kontrak ya. Saya nggak tahu kontrak atau cuma luar biasa ya. Oke. Itu dia bisa punya 3 ruangan yang dia kuasai. Ya itu saya dapat berita di headline, dia punya ruangan itu yang dikasih polis lain itu. Ya. Oke. Jadi dia punya 3 ruangan. Yang pertama ruangan sekretariat, yang kedua kamar pribadi dia. Oke. Nah, sekretariat sama kamar pribadi dia itu adanya di Asrama Putra. Di Asrama Putri juga dia punya kamar. Bentar, kok bisa dia yang laki nih punya kamar di asrama Putri? Aneh kan? Yang lebih aneh lagi, yang menjadi pengasuh di Asrama Putri itu laki-laki. Sama seperti diskusi kita sebelumnya, salah satu kritik kita terhadap pondok pesantren di Lombok itu adalah
ya pengelola asrama putrinya itu adalah laki-laki. Iya, Di kampus juga kayak gitu. sama. Sama. Kalau di banyak kasus di pondok pesantren itu kan ustadznya itu bebas keluar masuk ke asrama putri kan? Oke, saya kunci itu. Ada kamar di asrama putri. Iya. Berarti kamar ini yang digunakan untuk melakukan tindakan pelecehan. Nah, kalau bicara pelecehan itu sudah jauh lebih banyak pelecehannya. Nah, cuman kebetulan kasus yang dilaporkan di Polda ini kami mencari peristiwa yang masih pembuktiannya masih bisa kita dapatkan. Nah, untuk kasus ini hanya terjadi di 2 TKP, sama-sama di Asrama Putra. Itu yang bisa kita buktikan. Oke, bentar. Ini kan yang jadi korban itu kan santriwati. Nah, Kok bisa di asrama putra, di 2 kamar tadi, kamar dia sama di sekretariat Mahat? nah, karena tadi modus rapat. Jadi, biasanya mereka setelah rapat, korban selalu dikasih tugas tambahan setelah rapat. Tugas tambahan dia bersih-bersihkan tempat sisa rapat. Oke, memang ditargetin anaknya Targetin. yang dianggap anak. Yang Itu, dianggap anak. Kamu bersih-bersih ruang rapat. Kira-kira kayak gitu Iya. ya. Kamu yang bersih-bersih ya, Iya. yang lain pulang. Pulang. Sip. Persis benar seperti itu. Pulang. Mungkin logikanya kita yang pulang kok nggak nanya kenapa temannya nggak pulang ya. Seperti itulah kehidupan di pondok, nafsi-nafsi. Kan Oke. banyak di beberapa kasus pondok pesantren yang kayak gitu. Kita tanya teman yang sebelah tahu nggak? Nggak tahu. Oke, sebentar. Fokus di dia disuruh pulang, yang lain disuruh pulang, ini disuruh bersihin. Ada tindakan pelecehan dari kronologi korban, ada nggak yang sampai mengalami tindakan pelecehan ketika dia bersih-bersih? Nggak ada pelecehan saat bersih-bersih, tapi dia akan minta, nak temani saya tidur. Oh my god, temani saya tidur. Ada satu waktu korban hanya sendiri, itu biasanya dilakukan di kamar pribadinya dia, karena kasurnya kecil. Oke. Speechless. Oh my God. Ini ruang sekretariat nih. Di sebelahnya itu kamarnya dia. Iya. Kasurnya kecil. Kecil. Diminta temenin tidur di situ. Iya. Yang ukuran 90 ya kalau nggak salah lebarnya kasur. Oke. Kurang lebih tambah segini lah dari meja. Iya. Oke. Yang dilakukan tuh bang. Ini agak vulgar sebenarnya. Karena kita bicara kronologi kasusnya. Nggak ada tujuan pornografi. Siap. Tapi sampai sejauh itu yang dilakukan. Ya itu fakta. Itu fakta berdasarkan keterangan saksi. Nah lalu apakah publik pasti nanya, kok nggak ngelawan ya? Oke, sebelum nggak ngelawan. Sebelum nggak ngelawan. Yang korban ini sempat ditiduri? Tidur. Disetubuhi? Oh nggak ada. Dari semua korban yang kami dampingi tidak ada yang disetubuhi. Tidak sampai pada tahapan setubuh. Tapi dipaksa untuk ikut memegang kemaluan dari pelaku. Oke. Kenapa nggak melawan? Nah, nggak melawan. Sebenarnya korban itu tidak ada yang pernah bisa tidur. Dia nangis. Oke. Pas kejadian itu? Semuanya nggak ada yang bisa tidur. Pasti nangis. Cuma memang dia tidak sampai mengeluarkan suara. Dia rintihan perempuan rintihan. Gitu. Dia selalu mendoktrin, saya ini ayahmu, bantu saya istri saya nggak bisa menunaikan kewajibannya karena sibuk ini sibuk itu, bantu ayahmu. Selalu kata itu yang diucapkan. Ada sampai di beberapa media ya saya baca. Mudah-mudahan ini nggak jadi final, makanya saya mau konfirmasi ke abang. Bahkan dia melakukan tindakan klimaks tadi itu, memainkan kemaluannya sendiri. Memainkan kemaluannya itu dia sendiri yang melakukan. Iya. Di depan ada korban yang sampai nggak sampai ingin nurutin dia, tapi ada korban yang benar-benar dipaksa suruh pegang, ikut pegang. Jadi kan posisinya itu rata-rata membelakangi, nggak ada berhadapan. Oh baik, dalam posisi dia memegang pun dia ngebelakangin. Iya, peluk. Di belakangi, korban belakangi, ya karena memang ya korban nggak mau sebenarnya. Cuma
apa ya, dia freezing ya, dia tuh terdiam. Jadi ngelawan, pingin berteriak tuh susah sekali. Pingin bergerak ngelawan tuh kayaknya nggak bisa sama sekali. Makanya mereka juga akhirnya, kok saya nggak bisa Pak ya. Oke, itu secara psikologi mereka Iya down, nggak nggak bisa berani ya. down. Oke. Nah setelah kami dalami kenapa down, karena memang proses doktrinisasi itu berlangsung lama. Hmm. Nggak tiba-tiba si pelaku ini nggak pernah ada komunikasi lalu tiba-tiba peluk korban, nggak, lama sekali. Si korban itu kan rata-rata menjadi anggota Mahtat biasa, baru menjadi pengurus. Oke. Nah Rentan baru di waktu. situ ada beberapa rentan waktu berbulan-bulan didoktrin terus, bahkan bertahun-tahun didoktrin, Hmm. sehingga muncul rasa sungkan kalau seandainya dia mendapatkan perlakuan. Pengkultusan, ini Nah, guru, ini guru itu sering, berkah karomah. itu saat bertemu berdua bahkan di majelis itu selalu sami'na wa ta'na itu selalu disampaikan. Guru nggak pernah salah. Guru nggak pernah salah. Sekalipun salah itu keberkahan. Oke, ini bisa sampai viral Nah, dan kebuka itu ceritanya gimana, Bang? jadi jujur ya, saya pribadi karena memang kasus yang di UIN ini sebelumnya kami juga pernah dengar, bahkan pernah berkomunikasi, tapi semua mental tiba-tiba korban itu nggak pingin lanjut ke proses selanjutnya, Oke. entah dengan masalah apa. Ya kami selaku pendamping selalu menghormati apapun pendapat korban. Iya. Walaupun sebenarnya gregetan ya, Mm-mm. karena beberapa pelaku ya seharusnya tidak menjadi pelaku tapi ternyata menjadi pelaku. Karena kita lihat paham ilmu agamanya sangat luar biasa, dia pengajar di bidang itu dan yang lain tapi ternyata menjadi pelaku. Nah, di di kasus ini itu lebih sebulan kami lakukan penguatan ke korban. Didampingi supaya berani speak up. Iya, kami mengenai dia mau melaporkan apa enggak, tapi kami berupaya menjelaskan apa yang menjadi hak dari korban. Yang pertama, kami jelaskan mengenai hukumnya bagaimana, terutama kami menjelaskan terkait undang-undang TPKS. Oke. Setelah kami jelaskan undang-undang TPKS, kami jelaskan terkait dengan pembuktiannya, Oke. terutama menjelaskan pembuktian itu tidak harus pada saat pelaku melakukan itu ada saksi yang melihat, nggak perlu. Karena rata-rata di situ yang membuat mereka nggak yakinin bahwa cerita mereka bisa dipercaya apa enggak, Iya. terutama di saksi. Mereka Karena kan pemahamannya TPKS itu sama seperti tindak pidana yang lain. kan karena mohon maaf, karena kan di perjinahan kalau kita pakai ketentuan Islam itu kan harus minimal 2 orang yang ngelihat kan. Iya. Iya. Dia masih punya pemahaman seperti itu. Iya. Padahal di undang-undang TPKS ya nggak perlu saksi yang melihat, mendengar dan mengalami. Cukup Cukup dengan saksi keterangan. yang mengetahui, ya udah. Iya. Keterangan korban ditambah dengan saksi yang mengetahui, ya udah selesai. Oke. Saya agak speechless ya. Dan hari ini pelaku itu dipecat oleh kampus. Dikeluarkan. Apa ya? Mungkin orang-orang lain ngelihat apa yang dilakukan oleh Pak Rektor itu luar biasa ya, tegas ya. Tapi buat saya enggak. Saya masih menganggap Rektor belum melakukan apa-apa dalam kasus ini. Karena kenapa? Pencopotan yang disampaikan oleh Pak Rektor ke banyak media nggak perlu dilakukan sama dia, nggak perlu copot, dan dia tetap menginap di Hotel Prodio yang ada di Rutan Polda kok. Automatically itu. Otomatis. Masa dia udah nginap di Rutan Polda bisa tetap ngajar di UIN? Kan nggak mungkin. Oke. Saya baru akan menganggap rektor itu bekerja kalau seandainya dia hentikan sementara orang-orang yang ada di Mahat dan orang-orang yang ada di UINCAR. Dan itu dilihat semua ulang gitu. Dilakukan evaluasi mendalam, termasuk Satpam. Sampai satpam ya dievaluasi. Coba lihat tempat kejadian perkara, asrama putra sama putri, itu kan ada jarak. Di Oke. tengah jarak mereka ada pos jaga di situ yang biasa ditempati oleh Satpam. Masa iya Satpam nggak bisa ngelihat aktivitas di atas yang sampai 2 malam? Putri loh, yang ada di asrama putra, bolak-balik. Tapi kalau dengan alasan yang tadi itu mereka rapat, Hmm? mereka rapat. Tapi masa sih dia nggak bisa Satpam ngasih tahu siapa gitu? Kalau bisa rapatnya jangan malam. Ini kan putri. Oke.
Oke, sama seperti di Undram batas waktu sampai jam 10 malam. Iya, Kegiatan mahasiswa pun itu udah nggak kan boleh. kondisi rentan kan. Masa kondisi rentan ini nggak bisa terbaca? Oke, oke. Kenapa kondisi rentan ini nggak bisa terbaca? Makanya saya berharap yuk evaluasi secara mendalam di pengurus Mahat, termasuk satpamnya, juga termasuk Uncare. Kenapa saya termasuk Uncare? Karena Uncare kan selaku Satgas PPKS yang bertanggung jawab terkait hal ini. Hmm. Kita evaluasi, bukan berarti kita negatif ya, berpikir negatif terhadap Uncare. Kita berpikiran positif. Siapa tahu Uncare sudah bekerja benar nih, sudah benar selama ini, tapi ketika dia menyampaikan laporan kepada pimpinannya, ada oknum-oknum tertentu yang menghalangi agar Ya. bagaimana laporan Uncare itu nggak nyampe ke pimpinan. Oke. Kita perlu tahu mandatnya di mana. Kalau mengenai bicara orang-orang yang di Uncare, wah, saya rasa orang-orang luar biasa, Berkompeten semua dia. berkompeten semua. Ya. Tapi kita balik tanya, ada berapa kasus yang didampingi Uncare sampai ke kepolisian? Oke, Nggak ada kan? ini menjadi sebuah catatan dan akhirnya juga kritik kita lah Iya. kira-kira kayak gitu. Ini kritik membangun kita karena kita menginginkan perguruan tinggi menjadi ruang Iya. yang inklusif termasuk ke perguruan-perguruan tinggi yang lain. Saya mau ke kasus yang 5 orang, kemudian 2 orang tadi tuh, Bang. Yang 5 orang ini dia sudah ditangani secara psikologi, Bang. Dia Senin depan akan bertemu. Habis sekolah. Oke. Relasi kuasa itu kan terbangun tuh. Oh, sip. Salah satunya adalah bukan salah satu ya. Yang muncul di media adalah korban ini mereka adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di bidding misi. Itu salah satu core isu nggak, Bang? Dalam ruang untuk masuknya relasi kuasa ini. Kalau you nggak ngikut saya, nanti saya copot tuh beasiswanya. Ada ancaman itu nggak dari cerita korban? Itu kalau mengenai ancaman seperti itu tidak langsung terucap ya, tidak langsung terucap. Tapi seringkali si pelaku itu menyampaikan saya bisa melakukan ini melakukan itu. Saya kenal dengan pejabat-pejabat di kampus. Menunjukkan superioritasnya. Dia itu seringkali diucapkan bahwa dia punya kekuasaan untuk melakukan ini dan itu. Bang, sebagai closing kita tuh, kan kita tidak ingin tuh kasus yang seperti ini terjadi di UIN kah, di UNRAM, di kampus yang ada di Lombok lah, atau seluruh Indonesia kita justru ingin itu. Kan selalu diskusi kita tuh tentang create system, bangun sistem yang aman, sistem yang memberikan perlindungan. Kok nggak berhasil Bang? Walid makin banyak, walid kait, walid kampus, walid lotim juga nih mulai muncul. Gimana tuh Bang? Sip. Gini, kalau kita punya harapan untuk meniadakan ini dengan situasinya misalnya ini sepertinya sulit ya. Jadi sebenarnya kesalahan kita itu dari pendidikan kita. Dari kesalahan yang pertama itu dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjut ke pendidikan kita, di satuan pendidikan kita. Oke. Sampai hari ini kan sebagian besar dari masyarakat masih menganggap bicara kesehatan reproduksi dan bicara pencegahan kekerasan seksual itu kan hal yang tabu. Yang tabu. Iya kan? Coba tanya berapa banyak anak-anak yang diajarin mengenai pencegahan kekerasan seksual, atau tanya haid itu bagaimana cara penanganan kalau orang haid, bagaimana cara penanganan orang kalau lagi mimpi basah pertama kali. Malah sembunyi-sembunyi tuh. Sembunyi-sembunyi kan, nggak ada yang mengedukasi mereka, nggak ada yang mengedukasi terkait pencegahan. Coba tanya berapa anak yang paham mengenai sentuhan-sentuhan yang boleh dan tidak boleh. Baik. Oke, kemudian coba tanya edukasi di keluarga ketika ada hal yang menyimpang, kemudian anak mau berpendapat, berapa banyak sih anak yang dibiasakan untuk didengar untuk berani berbicara, untuk berani berpendapat dan orang tuanya mau mendengar? Kan nggak banyak pendidikan itu kan. Di pendidikan sekolah, mohon maaf, justru kalau ada anak yang cerewet suka nanya, misalnya nanya, kok uang sekolah harus segini kumpulnya? Ya. Itu kan dianggap anak yang, mohon maaf, dianggap buruk kan kalau anak-anak yang suka nanya-nanya kayak gitu, seandainya ada hal yang menyimpang di sekolah. Nah, jadi wajar, itu kan terbawa.
kondisi anak-anak yang pendidikan kita hari ini kan anak baik itu ya anak yang nggak bisa komen, ikuti harus nurut aja Atau kan. nggak pintar matematika Nah, gitu ya. ya, pintar matematika itu kan anak baik. Jadi kalau untuk adanya anak yang kritis kan masih belum berkehendak ke sana kan pendidikan kita. Iya. Oke. Minim sekali. Nah, oleh karena edukasi terkait kesehatan reproduksi minim dan pencegahan kekerasan seksual juga minim edukasinya, ditambah lagi pendidikan kita tidak menghendaki siswa yang kritis, itu menjadi peluang bagi predator-predator. Menjadi peluang dengan mohon maaf, apalagi kalau terkait dengan agama, di agama itu kan di kalau terkait dengan agama selama dia tuan guru dan yang lain ya kita harus taat dan yang lain kan, apapun yang dia perintah ya kita ikutin. Nah, di terkait dengan pencegahan kekerasan seksual, selama itu masih tetap minim kita biarkan ya tetap akan terjadi. Nah, tapi kan saat sekarang kita mau nggak mau kita harus dirubah dengan ada undang-undang TPKS itu. Oke. Harus dirubah kita. Jadi yang dulu awalnya candaan itu sekarang menjadi kejahatan. Yang dulu pembuktiannya sulit sekarang sangat mudah pembuktiannya. Oke. Jadi banyak kasus saat sekarang sebenarnya masyarakat sudah teredukasi juga, cuma masih hitungannya masih sangat sedikit ya. Banyak kasus yang dilaporkan saat sekarang itu justru terjadi sudah sangat lama. Iya. Seperti Walid Lombok atau Walid di Gunung Sari itu sama di Walid Uin, ini kan kasus dari 2021 malahan. Udah lama. Tapi kesadaran publik kita baru hari ini. Itu kan rata-rata mereka teredukasi gara-gara film bid'ah itu kan, Walid. Baru teredukasi bahwa sadar, oh iya ternyata ini salah ya. Ini salah. Salah satu yang harus kita dorong juga seperti yang selalu kita diskusikan disampaikan oleh Bang Yan dan Prof. Joko itu adalah kurikulum perlindungan terhadap anak dan perempuan itu harus terinstall di dalam kurikulum pendidikan kita. SD, bahkan dari TK ya? Iya, dari TK, TK. SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya harus. Makasih banyak Bang Yan udah Siap. mampir sekali lagi di podcast Bicara Santai dan di Ruang Tumbuh Merdeka. Makasih Bang. Siap, makasih.